Aglonema, apa kabar teman-teman? Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada teman-teman yang merayakan Hari Raya. Minal aidin wal faidin. Teman-teman, hari ini saya akan memberikan sharing tentang aglonema lisa saya. Teman-teman maaf ya kalau sekarang hari ini saya membuat videonya di malam hari karena pagi, siang saya ada kesibukan lain, dan ini tadinya saya mau mengganti media dari aglonema lisa saya ini. Kemudian saya terpikir saya mau videokan, udah lama saya nggak buat video untuk berbagi dengan teman-teman semua. Nah, sekarang saya ingin berbagi dengan teman-teman bagaimana saya akan mengganti media dari tanaman aglonema saya ini, aglonema lisa. Aglonema lisa ini rumpun 4 ya teman-teman ya. Satu induk dengan membawa 3 anak. Ini saya tadi cek, saya terakhir ganti media itu bulan 7 tahun 2023. Berarti sekarang udah 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, udah 9 bulan ya teman-teman ya. Dan udah waktunya banget memang ini diganti. Ini medianya memang bagus. Kemudian saya juga sering menambah pupuk slow release-nya sehingga tanaman ini tetap subur dan beranak. Tapi sekarang memang sudah waktunya saya untuk mengganti medianya. Nah, apakah saya akan mengganti media saja atau saya akan memisah anaknya? Kita lihat ya teman-teman ya. Sekarang saya akan membongkar. Nah, ini kita bongkar ya teman-teman ya. Ini akarnya sangat banyak ini. Nah, kemungkinan nanti saya akan pisah ya teman-teman ya. Saya akan pisah anak-anaknya supaya nanti induknya akan menghasilkan anak kembali, dan si anak ini pun akan mendapat makanan yang khusus ya, yang hanya untuk dirinya, sehingga dia nanti juga bisa berkembang dan beranak pinak. Nah, ini saya cuci dulu ya teman-teman ya, soalnya ini kalau saya bongkar-bongkar ini takut nanti ada yang putus akarnya. Sebentar saya cuci ya. Nah, ini udah saya cuci ya teman-teman ya. Ini aglonema nina ya teman-teman ya, bukan lisa, maaf saya lupa tadi. Ini aglonema nina. Aglonema nina induk membawa 3 anak. Ternyata sesudah kita bongkar, ini ada 1 anak ini teman-temannya ya. Ada 1 anak yang sebentar lagi akan muncul ke permukaan ya. Tuh, berarti dia membawa 4 anak. Belum tahu lagi nih nanti kalau dicek, siapa tahu ada tunas lagi yang di bawahnya ya. Nah, ini enaknya bagaimana ya teman-teman? Kayaknya saya ambil anak aja kali ya. Jadi 3 anaknya saya ambil, induknya biar tetap di sini dengan anaknya ini ya, anak yang akan muncul ini ya. Itu aja ya teman-teman, saya akan ambil 3 anaknya ya. Kita potong ya teman-teman ya, kita potong. Bentar, ini saya malam-malam mengerjakannya karena pagi, siang ada kesibukan saya yang lain, apalagi sekarang sedang tidak ada asisten rumah tangga ya, belum pada pulang dari mudik lebaran, sehingga saya harus mengerjakan semuanya. Kalau pagi masih sempat lah untuk menyiram, tapi untuk buat video pagi itu rasanya waktunya kurang ya teman-teman. Nah, ini kita sudah angkat 1 anak lisa, Nina. Aduh, saya ketukar-tukar mulu ya antara Lisa dan Nina. Ini Nina ya.
Dulu ini saya adopsi masih kecil banget. Aduh, harganya juga dulu mahal banget ya teman-teman ya. Ini masih 3 daun lah. Kalau ini 4, ini 4 daun ya. Waktu ini saya adopsi induknya, ini masih 3 daun teman-teman. Sekarang ya puji Tuhan sudah beranak pinak. Berarti cocok di tempat saya. Nah, ini satu ya. Kemudian saya akan potong lagi. Ini kalau kayak begini aman ya teman-teman ya. Kita motong, angkat anaknya dengan membawa akar yang cukup. Nanti induknya akan menghasilkan anak-anak kembali. Nah, tuh ini juga 4+ ya, Nina 4+ nih anaknya yang kedua. Nah, ini satu lagi ya, kita angkat lagi. Satu lagi ini daunnya 2+ ya, mau 3 ya. Udah daun pucuknya udah besar daunnya. Ini kita potong lagi. Nah, oke, panen 3 anak dari Nina. Sekarang Nina harganya sudah terjangkau teman-teman. Padahal waktu saya adopsi dulu, aduh harganya masih mahal sekali. Sekarang teman-teman udah waktunya mempunyai aglonema yang rare item seperti Nina. Ya, Nina ini salah satu aglonema karya Pak Greg Hambali. Ya, berarti ini lokal, belum ada importnya ya, belum ada melalui kultur jaringan, jadi benar-benar masih lokal. Teman-teman wajib nih sekarang untuk punya karena sudah ekonomis. Ini nanti kalau teman-teman mau adopsi boleh ya. Nah, ini saya akan rendam dalam larutan batosin, yaitu batosin itu anti jamur dan anti bakteri. Kemudian saya campur dengan vitamin B1 ya. Jadi batosin itu 1 ml per 1 liter air. Fungsinya untuk mencegah masuknya jamur atau bakteri ke dalam tanaman kesayangan kita ini. Sementara vitamin B1 fungsinya adalah untuk membuat akar-akarnya ini tidak stres ya. Jadi kita rendam 1 atau 2 jam, kemudian nanti kita tanam. Oke teman-teman, 9 bulan ya saya mesti gantilah. Dan sekarang waktunya saya untuk mengganti medianya, sekalian saya panen anaknya. Nah, ini pun dia tidak ada anak ya, cuman memang waktunya sudah harus ganti media, jadi sekalian saya ganti media. Nah, ini larutan batosin yang dicampur dengan vitamin B1 ya teman-teman ya. Batosinnya sebentar saya ambil ya. Ini ya teman-teman ya, batosin ya untuk menghindari jamur dan bakteri. Dan ini vitamin B1 ya, anti stres, supaya tanaman yang kita pindahkan ini akarnya tidak stres. Ini fungsinya ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya, karena di video-video saya sebelumnya juga saya selalu membuat seperti itu dalam setiap ganti media atau saya angkat anaknya ini berarti seperti ini, saya harus rendam dulu selama 1 atau 2 jam dalam larutan batosin dan vitamin B1 ya. Kita rendam dulu teman-teman. Nanti setelah 2 jam, 1 atau 2 jam baru kita tanam. Dan setelah kita tanam, nanti kita harus rendam lagi di dalam larutan atonik 160. Oke teman-teman, ya kita rendam ya. Ini anaknya yang kedua, ini anaknya yang ketiga. Nah, dan ini induknya. Wow, ya. Nah, oke teman-teman, kita tunggu. Nah teman-teman, ini sudah 1,5 jam ya. Sekarang kita akan menanam aglonema Nina yang sudah kita potong tadi anak-anaknya.
sebelum kita tanam, bekas lukanya harus kita tutup dulu ya teman-teman ya. Kita tutup dengan penutup luka, itu boleh betadin, boleh antrakol ya. Kalau saya pakai antrakol bubuk, kemudian dikasih nanti dengan lem Korea. Ini biar cepat ya teman-teman ya. Ini antrakol bubuk, kemudian saya kasih lem Korea. Boleh juga teman-teman bikin antrakol, dikasih air sedikit jadi dibentuk seperti pasta ya. Itu seperti pasta, baru nanti dioleskan, kemudian tunggu kering baru ditanam. Nah itu makan waktu ya teman-teman. Saya biasanya cepat, pengen cepat ya. Jadi antrakol bubuk saya kasih lem Korea. Jadi bisa langsung saya tanam. Antrakol bubuknya, kemudian ini lem Korea. Nah ini induknya. Nah ini induknya juga tadi kan ada 3 anak ya yang kita sudah potong. Ini bekas potongannya juga kita tutup ya, kita tutup dengan antrakol, kemudian dikasih dengan lem Korea. Ini bubuk antrakol ya, gelap. Nah ini 1, kemudian kasih lem Korea ya. Kemudian ini yang kedua, kasih antrakol. Ditutup. Nah, kemudian ini yang ketiga juga bekas potongan anak yang ketiga, kita kasih antrakol bubuk, lalu kita kasih lem Korea. Ya, bawahnya bagus ya. Nah, sekarang kita tinggal tanam. Ini kita singkirkan dulu. Nah, kemudian kita tanam ya. Untuk medianya teman-teman bisa membuat sendiri, atau sekarang sudah banyak dijual oleh teman-teman sesama pencinta aglonema ya. Kalau teman-teman mau buat sendiri, saya juga terkadang buat sendiri. Itu saya buat berdasarkan racikan dari Om Rimawan, itu dengan 7 bahan ya. 7 bahan itu ada sekam mentah, sekam bakar, kokopit, andam, kaliandra, pasir malang, sama pakis oven ya, pakis oven. Nah 7 bahan itu kita fermentasi dengan menggunakan larutan E4 plus molase itu bisa gula merah atau gula pasir untuk makanan dari E4 ini. E4 ini bakteri yang dorman, bakteri yang stuck gitu. Dia tidak mati tapi dia diam. Tapi kalau dia dikasih makanan molasenya, dia akan hidup kembali dan sangat bermanfaat bakteri itu untuk kesuburan tanaman kita. Itu kalau buat sendiri, difermentasi selama 1 bulan atau sampai 1,5 bulan. Saya terkadang buat sendiri itu teman-teman, tapi terkadang saya juga beli. Banyak teman-teman yang teman-teman pencinta aglonema, suhu yang sudah lama berkecimpung di bidang aglonema, itu mereka buat sendiri. Saya terkadang beli juga dari Mas Andi Semi Aglo, atau dari Mas Agung Mahkota Anturium, atau dari Mas Agus BR Garden, atau Mas Andi Kelanur Seri gitu ya. Keempat teman-teman saya itu, saya terkadang kalau saya nggak sempat beli media, bikin media, saya selalu beli gitu. Nah media mereka itu pun terkadang saya lihat teman-teman, kalau ada yang terlalu padat ya, saya biasanya campur dengan yang agak padat gitu. Padat tuh artinya dia lebih mengikat
ya, lebih mengikat, medianya tuh lebih mengikat. Sementara kalau yang tidak padat itu dia agak jarang-jarang gitu, memang lebih poros gitu. Terkadang ada tanaman yang aglonema itu yang tidak suka yang terlalu mengikat, ada juga yang suka dengan yang terlalu mengikat gitu teman-teman. Jadi kita harus pelajari juga kondisi aglonema kita, sukanya yang mana. Saya nggak sama ratakan teman-teman. Kadang kalau satu aglonema saya lihat perkembangannya lebih pesat kalau dia lebih mengikat, walaupun dia poros tapi tidak terlalu poros. Ada juga aglonema yang senang poros sekali gitu teman-teman. Jadi ya itu berdasarkan pengalaman ya. Jadi saya terkadang memang selalu mencampur sih, sama seperti medianya Mas Andi Semi Aglo. Dia kan ada yang media gemuk sehat, ada media Joss Premium. Pada waktu pertama saya beli itu saya lihat media Joss Premiumnya itu terlalu poros teman-teman, jadi kadang cepat kering. Nah kemudian saya campur lah dengan yang gemuk sehat. Kalau yang gemuk sehat ini dia tidak seporos Joss Premium. Jadi pertama saya lihat seperti itu, saya campur. Jadi sebelum Mas Andi mengeluarkan video mencampur Joss Premium dengan gemuk sehat, saya sudah campur terlebih dahulu. Maaf ya Mas Andi. Tapi ya itu pengalaman saya lihat kalau terlalu poros untuk tanaman tertentu juga dia tidak suka gitu. Oke ya teman-teman ya, sekarang kita tanam. Nah, pada dasar pot, untuk dasar potnya selalu kita kasih pasir malang ya teman-teman ya. Pasir malang ini gunanya supaya juga poros ya, air cepat keluar sehingga air itu tidak mengendap di dasar tanaman ya. Nah ini induknya ya, induknya tadi ini anaknya ya teman-teman ya, tuh ada anaknya. Yuk kita tanam. Ini sudah saya kasih pasir malang, kemudian saya kasih tanah. Semoga nanti dia akan cepat naik ke atas ini anaknya ya. Pemilihan pot untuk tanaman juga harus diperhatikan ya teman-teman ya, melihat keadaan akarnya. Kalau akarnya sedikit, jangan kita kasih pot yang besar karena itu akan membuat medianya jadi terlalu lembab ya. Nah ini kemudian kita kasih slow release ya, Osmocot ya. Osmocot itu adalah pupuk slow release. Dia bisa bertahan sampai 4 bulan atau 6 bulan ya. Nah, kita kasih Osmocot. Kemudian kita kasih lagi kemudian. Nah, ini udah untuk induknya. Ya, kita simpan dulu. Kemudian ini untuk anak-anaknya. Ya. Cukup pot segini ya teman-teman ya. Ini pot 10. Pot 10 nanti kalau dia sudah lebih besar, kita bisa pindah ke pot 12. Karena ini akarnya sudah agak banyak, jadi saya bikin di pot 10. Kalau misalnya akarnya sedikit, kita bisa kasih di pot 8 ya. Jadi pot 8 pindah nanti ke pot 10, pot 10 pindah nanti ke pot 12, begitu seterusnya ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman ya, tuh anaknya yang pertama. Ini anaknya yang kedua. Ini juga tuh akarnya lumayan ya. Kalau kita bikin akar ini di pot yang tepat,
dia akan cepat beranak teman-teman. Karena pot yang kecil yang sesuai dengan banyaknya akar itu akan mempercepat tanaman untuk beranak, untuk menghasilkan anak. Jadi sebaiknya memang kita harus pakai pot yang kecil lah, jangan terlalu besar. Gunanya yaitu tadi untuk mempercepat tanaman kita menghasilkan anak. Ini kita tepuk-tepuk supaya apa? Supaya medianya mengisi semua rongga-rongga akar. Ya, jadi tidak ada akar itu yang bolong gitu, yang tidak terisi media. Karena kalau ada di antara akar ini ada yang tidak terisi media, itu mengakibatkan nanti akarnya jadi busuk. Ya, ini juga yang ketiga, anaknya yang ketiga kita tanam. Sekarang saya udah punya 3 anak ini ya. Satu lagi yang masih diinduk tadi ya teman-teman ya. Nah, Aglonema Nina ini cakep loh teman-teman. Garis-garis daunnya itu tegas. Nah, sudah jadi. Nah, ini teman-teman, 3 anak. 3 anak dan 1 induk. 3 anak. Ini nanti saya siram kocor ya teman-teman. Siram kocor supaya apa? Supaya mengikat ya. Jadi medianya mengikat di akar. Jadi tidak ada yang tidak ada rongga-rongga lah, dia mengikat. Nanti sesudah kita siram kocor, kita rendam dalam larutan atonik ya, dengan dosis itu 1 ml per 1 liter air. Kita rendam. Kalau kita rendam sampai atas permukaan, ini kita rendam selama 12 jam. Jadi kalau sekarang jam 8 malam saya rendam dengan air yang penuh, besok jam 8 pagi sudah harus kita angkat. Kalau kita rendam 2 cm teman-teman, air dicampur dengan atonik itu kita rendam 2 cm, itu bisa kita rendam selama 1 minggu. Kita taruh di tempat yang teduh. Pasti tanaman kita akan sehat, tidak layu, tidak kuning. Oke teman-teman, selamat mencoba. Semoga apa yang saya sampaikan ini boleh menjadi sesuatu yang bermanfaat buat teman-teman semua. Selamat mencoba teman-teman. Bye-bye.